Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Asma Randani di Ruang Tengah. Ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan seorang aktivis, kemudian juga pengusaha, serta peneliti dan pemerhati sosial di bidang ekonomi dan politik. Beliau juga kemarin ikut memeriahkan pemilihan legislatif 2024 di Bandung Barat melalui Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung program pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Nama lengkap beliau adalah Insinyur Jajang Sukmahari SPT MA IPM. Beliau juga merupakan lulusan salah satu universitas terbesar di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Beliau berhasil meraih suara banyak sehingga insya Allah akan melenggang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung. Selamat sore apa malam Kang Jajang? Malam kayak Jaya gitu ya. Apa kabar Kang, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanan ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Karena mungkin apa yang kita lakukan di malam ini sangat inspiratif. Betul. Jadi di perjalanan juga kita betul-betul sangat menikmatinya gitu. Boleh disapa dulu Kang. Ini kita manggilnya teman Kang. Teman Teropong Media ya. Oke. Halo teman Teropong Media. Kenalkan nih, saya Jajang Sukmahari. Insya Allah malam ini saya akan mengisi ruang tengah Anda gitu untuk berbincang santai tentang apa-apa yang nanti akan ditanyakan oleh Teh Dani. Luar biasa, Kang Jajang ini merupakan sosok inspiratif bagi saya teman, karena beliau ini dengan segala apa yang dimiliki tetap rendah hati, dan akhirnya sampai saat ini beliau banyak menginspirasi banyak orang juga termasuk saya gitu. Kang Jajang, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Ruang Tengah Teropong Media. Kita sharing ya Kang ya, kita berbagi cerita, kita mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman semua di sana apa yang telah Kang Jajang raih sampai saat ini gitu Kang. Kang, kita pengen nanya nih, alasan utama Kang Jajang kemarin ikut berkontestasi gitu Kang ya di pemilihan caleg Bandung Barat Dapil 4 ya Kang ya? Betul. Batu Jajar, Ciamplas, dan Cililin. Ya intinya visi misi Akang lah kemarin ikut berkontestasi itu seperti apa sih Kang? Iya, teman Teropong Media, sebuah hal yang paling didambakan oleh seorang aktivis adalah kemanfaatan untuk masyarakat. Makanya kami atau saya secara pribadi berdiskusi dengan istri, menyampaikan keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Kontribusi terbaik itu adalah kontribusi dengan menggunakan elemen kekuasaan. Kekuasaan yang kita pakai untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Nah, ini yang melatar belakangi kami untuk menekatkan diri terjun ke dunia politik. Adapun misi kami yaitu ikut serta berkontribusi untuk Bandung Barat yang lebih sejahtera. Itu visinya. Ya? Itu visinya seperti itu. Kalau bicara tentang misi, tentu saja kami tidak bisa terlepas dari tugas dan tanggung jawab Dewan. Ada 3 tugas dan tanggung jawab Dewan. Yang pertama adalah fungsi pengawasan atau monitoring, yang kedua adalah fungsi budgeting, dan yang ketiga adalah fungsi pembuat undang-undang. Nah, 3 ini kita tidak terlepas, visinya ada 3 ini. Kalau dijawantahkan dalam bentuk program-program konkret, maka saya yang pasti satu ingin mengawasi dan akan mengawasi pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Ini menjadi kewajiban karena kita memang ditugaskan untuk mengawasi. Yang kedua, terkait dengan fungsi budgeting, kita juga ingin mendorong dengan dana yang ada, Bandung Barat sekarang belum punya rumah sakit tipe B. Kita ingin mendorong agar Bandung Barat memiliki rumah sakit tipe B. Yang selanjutnya adalah Bandung Barat juga belum menerapkan yang disebut sebagai UHC atau Universal Health Coverage. Jadi orang-orang yang belum tercover BPJS-nya oleh pemerintah pusat ataupun oleh mandiri ataupun oleh perusahaan, nah dia juga punya kebutuhan akan kesehatan. Nah, ini pemerintah daerah harus hadir. Nah, kami nanti akan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya agar semua masyarakat di Bandung Barat itu bisa dilindungi oleh BPJS. Seperti itu. Menarik ya. Jadi monitoring, budgeting, dan membuat undang-undang gitu ya. Undang-undang. Beruntung banget. Perda lah gitu ya.
Ya, aku baru satu pertanyaan udah kayak beruntung banget orang Kabupaten Bandung Barat memiliki nanti anggota dewannya yang berintegrasi, maksudnya melaksanakan 3 program itu gitu Kang ya. Dan nanti indikator-indikator dari sana itu akan diturunkan menjadi sebuah program ya Kang ya. Betul. Luar biasa. Jadi itu visi misi Kang Jajang yang nanti akan terejawantahkan di apa namanya di periode 5 tahun ke depan ya Kang ya. Betul. Oke. Kang, satu lagi nih. Mungkin nanti para kaula muda Gen Z atau apa mungkin yang kedepannya atau mungkin saya nih tertarik untuk mencalonkan nanti di 2029 mungkin atau siapapun lah teman di luar sana, strategi apa sih Kang yang diusung sama Kang Jajang dan tim sehingga bisa menarik perhatian masyarakat di sana di Bandung Barat khususnya Batu Jajar, Ciamplas, Cililin itu Kang. Jadi strategi seperti apa akan bisa menyentuh mereka atau menarik perhatian itu, ini bagi-bagi tips nggak apa-apa kan ya? Ya, baik. Sebetulnya kan kalau kita berbicara teori untuk mendapatkan simpati pemilih atau katakanlah suara dari masyarakat itu kan paling tidak ada 3 modal. Modal sosial, modal kapital, dan modal disebut personal, ya, personal kandidat. Nah, tetapi itu teorinya. Prakteknya adalah kita bakal berhadapan sama orang-orang yang secara kapital juga jauh lebih mumpuni dari kita. Secara jaringan mungkin mereka adalah tokoh-tokoh lokal, mantan kades, mantan camat, dan seterusnya. Dan kemudian personal kandidatnya juga keren-keren juga. Ada yang ulama muda, pengusaha, dan seterusnya. Nah, sehingga kami harus membuat diferensiasi dalam segi kampanye. Nah, kami harus membuat diferensiasi, tetapi dalam konteks di dunia politik ataupun di dunia usaha kita mengenal yang disebut sebagai analisis. Nah, kita melakukan analisis apa yang jadi kekuatan kita, apa yang jadi kelemahan kita. Kekuatan kita apa? Kami berbasis dari awal, kami sudah cukup lama bergerak di bidang kesehatan. Apa nih Kang? Boleh dibocorin nggak? Kami punya klinik rawat inap, ya, klinik spesialis, klinik utama gitu di daerah Cililin. Nah, ini menjadi basis gerakan kami, di mana kami melakukan pengobatan gratis secara rutin, masif gitu ya? Masif ya, dari Senin sampai Sabtu. Kita menyebarkan tim, baik itu yang pengobatan gratis di rumah, di posko, ataupun yang menyentuh langsung ke RW-RW. Menarik nih Kang, jadi selama kemarin Akang proses kampanye itu, Akang masif melakukan pengobatan gratis? Betul. Itu beneran gratis? Betul gratis, dikasih obat, diperiksa gula darahnya, asam uratnya, seperti itu. Itu benar-benar touchable banget ya, itu jadi menyentuh hati langsung kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi kayak Akang tuh langsung action gitu kan. Tidak hanya woro-woro menyampaikan visi misi tanpa action apapun. Pengobatan gratis yang memang kan sekarang pengobatan itu kalaupun gratis tapi kan mungkin antrinya, malesnya, dan sekarang kita dapat gratis langsung ke RW-RW, kita datang ke RW. Tetapi perlu dicatat, pengobatan gratis itu tidak akan menjadi suara jika tidak ditopang oleh koordinator RW di setempat. Jadi pengobatan gratis itu hanya alat untuk internalisasi menjadi suara itu oleh tim kita di tingkat RW, oleh relawan-relawan itu. Tetap ya relawannya. Tetap relawan ujung tombaknya. Kita hanya menyediakan alat saja, pengobatan gratis sebagai alat, kemudian relawan yang menginternalisasi bahwa kita sudah melakukan program, bukan sekedar janji politik, tapi sudah real mengadvokasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Jadi sebelum jadi aja Kang Jajang sudah melakukan pelayanan yang optimal untuk warganya. Kebayang sekarang insya Allah mudah-mudahan Kang Jajang resmi melenggang ke Dewan, kebayang apa yang akan lakukan untuk masyarakat ya. Insya Allah. Tapi itu pengobatan, saya jadi bahas sedikit nggak apa-apa ya Kang, pengobatan gratis. Itu dokternya juga diturunkan langsung Kang? Ada? Betul. Bahkan untuk yang di Batu Jajar, kita kan 3 kecamatan nih, Batu Jajar, Ciamplas, Cililin ya. Untuk yang Batu Jajar itu Rabu dan Jumat itu oleh dokter spesialis. Dokter spesialis penyakit dalam. Bukan dokter umum. Kalau di yang lain itu dokter umum. Itu kan kalau kita ke dokter, bayar dokter spesialis ngobrol doang 5 menit itu udah berapa gitu kan. Ini gratis ya. Ya itulah kebetulan memang istri saya Dokter Tati Miriani SPPD begitu support, dan beliau memang mengorbankan waktunya. Dokter penyakit dalam. Betul, dokter penyakit dalam gitu. Luar biasa ya. Jadi ini pahalanya kasarnya, maksudnya pahalanya dari Akang dan juga istri ke masyarakat, pengobatan gratis dan juga apalagi spesialis gitu Kang ya. Luar biasa ini, selain menyentuh hati, kalau menurut saya ini pahalanya 7
turunan kayaknya mengalir terus kan. Amin ya, mudah-mudahan ya. Iya. Tidak salah lagi kemarin Akang meraih banyak suara ya, memang karena program-program yang Akang kemarin lakukan juga luar biasa sih kalau menurut saya. Kang, terus aku pengen nanya nih, keseruan apa aja sih yang Akang dan tim dan relawan temui ketika kemarin, mungkin berapa bulan ya Kang kampanye? Setahun saya. Setahun ya, lebih mungkin ya, setahun ya. Karena bagi kami kemenangan itu tidak instan. Kemenangan itu kan perpaduan antara kerja keras dan penderitaan bagi kami. Jadi kalau belum capek gitu ya, belum berdarah-darah, ya jangan dulu bermimpi untuk menang ya, karena memang kita itu istilahnya itu berhadapan dengan manusia yang sangat multi apa ya istilahnya tuh, multi karakter lah gitu ya. Bisa ketebak kan ya. Iya, betul. Yang penting akan lillah aja gitu kemarin ya gitu. Betul. Jadi keseruannya apa aja? Nah, cerita manis apa yang seru gitu kan? Yang serunya kalau ketemu relawan itu kan mereka apa istilahnya itu begitu optimis ya, begitu semangat. Kalau misalkan saya datang nih ke satu daerah, itu relawan itu pura-pura ini apa istilahnya itu ya foto gitu, padahal pura-pura begitu apa antusias datangnya kita gitu kan. Betul. Padahal bagi saya biasa juga sering ketemu gitu. Nah itu menarik juga apa namanya reaksi dari yang lain, akhirnya jadi foto-foto gitu ya, keseruan. Terus juga yang paling menarik itu setiap saya datang ke rumah itu pasti disuguhin. Nah apalagi kalau di daerah-daerah yang atas tuh selalu liwat. Makanya selama kampanye setahun ini berat badannya naik ini. Jadi kalau yang lain tuh stres, jadi apa mungkin ada beberapa ini yang susah makan, kalau Akang kebalikan ya mungkin. Kebalikannya. Ngaliwat kayaknya kan nikmatnya jengkol ya kan, asin. Betul, dan itu tidak pernah istilahnya kan kalau cerita dari caleg yang lain kan disodorin invoice ya setelahnya, maksudnya teh ya kode-kode ya gitu. Kalau ke kita alhamdulillah tuh, kita yang ada mah malah dibawain lagi. Jadi ibaratnya kalau ya, luar biasa ya, ada yang bawain jagung ya, bawain pisang, bawain macam-macam. Jadi kalau kami ibaratnya itu kalau lagi kampanye kita itu dapat gonimah ibaratnya gitu ya. Iya gitu. Pasti Akang dan relawan akan rindu ya. Tapi maksudnya nggak usah rindu, tinggal ulangi lagi ya Kang ya. Dan itu tidak harus melalui masa kampanye, kapanpun kita bisa bersilaturahmi ya Kang ya dengan. Betul. Relawan ini kan bagi kami bukan sekedar elemen pemenangan, tetapi mereka adalah aset dan keluarga kami gitu. Jadi bahasanya Sundanya tidak sehari tahun ya kan? Tidak sehari tahun. Tidak sehari tahun, dan akan terus berlanjut silaturahminya, dan Akang juga tanpa relawan apalah artinya Akang sekarang. Betul. Seperti itu ya, luar biasa sih. Ya, saya juga bilang ke relawan, kalau saya melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, maka Bapak Ibu punya andil terhadap kesalahan itu. Kenapa? Berarti Bapak Ibu diam. Nah, saya berharap dan menginginkan Bapak Ibu sebagai relawan itu kritis. Jadi saya jangan didiamkan, dikritisi, dikasih saran, dan kalau perlu bahasa kasarnya sopwelah diamekan. Penting mah saya berjalan sesuai rel yang ditetapkan. Karena saya hadir sebagai anggota dewan itu bukan atas kehebatan saya, tetapi atas kerja keras relawan dan orang-orang pendukung ya, terutama salah satunya yang spesial tentu saya istri saya gitu kan ya. Iya. Tanpa doa dan suportif dari istri apa jadinya ya Kang ya. Betul. Gitu. Masya Allah ya Kang. Jadi Kang, nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara membagi waktu Akang kemarin nih ketika hektik setahun lebih mungkin Akang kampanye, Akang mengurus bisnis juga, lalu Akang berkampanye, lalu Akang menjadi family man, ngurus anak, apa sih, gimana sih Kang cara Kang membagi waktu, time management Akang lah gitu kemarin, seperti apa Kang? Iya, kan kita itu waktunya kan sama saja 24 jam ya. Tapi kata para motivator, bedanya orang gagal dan orang sukses itu kan bukan terletak pada kesibukannya, tapi cara pandangnya. Kalau orang sukses itu mikirnya dia sibuk mencari solusi, kalau orang gagal itu kan sibuk mencari alasan. Nah, saya coba sibuk mencari solusi agar menjadi bagian yang disebut orang-orang yang berhasil, gitu kan. Nah, salah satunya adalah memanfaatkan waktu di pagi hari kalau untuk keluarga. Kalau untuk bisnis, memanfaatkan waktu di sore sampai malam. Karena pergerakan itu kan pagi sampai sore. Kalau malam ada beberapa kali, tetapi lebih banyak kita konsentrasikan malam dan pada subuh itu untuk mengurusi bisnis
bisnisnya, kita berkomunikasi telepon. Tapi kalau keluarga, kita optimalkan dari jam 5:30 sampai dengan sampai ke sekolah kira-kira jam 7. Jadi saya selalu menyempatkan untuk nganter anak-anak ke sekolah dalam satu mobil, kita curhat-curhatan, saya cerita tentang perjalanan saya berkampanye seharian kemarin tentu saja. Mereka juga bercerita tentang perjalanan mereka, keseruan mereka, ngapain gitu ya. aja. Jadi forumnya di pagi hari yang betul-betul kita manfaatkan, sehingga saya selalu berusaha untuk mengantar mereka ke sekolah. Ya, menyempatkan, betul. Akang punten anaknya berapa? Saya tiga perempuan semua. Pangkasepna tuh perempuan semua tiga, jadi Akang menyempat. Anaknya umur berapa? Kelas berapa? Yang besar itu kelas 3 SMP mau ke SMA ini sebentar lagi, yang kedua kelas 4, yang ketiga kelas 1. Tapi memang yang kedua itu bongsor istilah nama gitu ya, terlihatnya memang udah dewasa gitu. Tapi mereka paham kalau bapaknya itu sedang mencalonkan diri dan sesibuk itu, mereka menerima gitu kan? Yang besar awalnya tidak menerima, ya karena mungkin istilahnya itu bakal banyak hal-hal yang menurut beliau tidak sesuai dengan integritas atau idealismenya gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena alhamdulillah anak-anak kita juga cukup aktif membaca, aktif mencari informasi, sehingga akhirnya memberikan support bahwa memang ayahnya lagi berjuang untuk memperkaya dirinya sendiri atau mencari ketenaran untuk dirinya sendiri, tetapi ingin memberikan kontribusi terbaik bagi sesamanya. Sehingga mereka paham betul dan akhirnya doa-doa itu mengalir dari mereka. Bahkan yang paling seru, beberapa anak kami ikut kampanye gitu kan. Dia walaupun memang tidak istilahnya kan tidak kampanye terbuka, itu kan tidak boleh. Jadi sekedar misalkan silaturahim ke tokoh, mereka nemenin, diajak gitu. Seperti itulah. Ya luar biasa ya, tapi Kang Jajang ini memang terlihat family man banget gitu, dan karena Kang Jajang juga sesibuk itu, tapi tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban Akang ya terhadap keluarga gitu ya, terhadap istri dan anak, juga mungkin ring satu Akang di keluarga lainnya gitu. Oke Kang, masih nyambung lagi nih sama tadi tentang ke family man-an Akang gitu. Saya pengen tanya nih, berapa persen sih atau seberapa kuat sih pengaruh doa, suportif istri, anak, lalu kemudian ring satu keluarga Akang atas keberhasilan Akang saat ini gitu? Iya, kalau saya tidak pada posisi untuk mempersentase, ya saya berusaha untuk mengatakan karena totalitas ya, dari relawan totalitas, dari keluarga juga totalitas. Kalau ada istilah lagu untuk 50 saya tidak. Jadi untuk support keluarga bagi saya memberikan pengaruh 100% untuk keberhasilan saya. Begitupun pergerakan relawan 100% juga. Tidak bisa apple to apple. Tidak bisa apple to apple karena memang kita situasi dan kondisinya memang berbeda. Tetapi kalau berbicara tentang psikologis, tentu saja keluarga ini punya dampak yang paling besar. Karena kalau ibaratnya tidak ada ridho dari keluarga ini kan ibarat kerajaan kecil kita, surga kita. Ibaratnya kalau di surga saja kita sudah tidak nyaman, apalagi keluar. Kalau keluar kan ruang lingkupnya lebih besar lagi gitu. Ya itu tadi yang bisa kita pelajari, bahwa kita tidak bisa berhasil di tangan sendiri ya Kang. Betul. Dukungan dan suportif dari keluarga, relawan, teman sekitar, masyarakat yang tidak dikenal ataupun dikenal pun itu sangat berpengaruh atas keberhasilan seseorang ya Kang ya, termasuk Akang. Oke, tadi kita bahas keluarga nih, sekarang aku pengen beranjak kita bahas sedikit mengenai relawan nih Kang. Menurut Kang Jajang nih, seberapa pentingnya atau seberapa kuatnya arti relawan bagi Akang gitu? Ya, ibarat burung, relawan itu adalah sayap-sayap kita. Kita memang punya pemikiran, kita punya ide dan gagasan, tapi kita tidak bisa terbang tinggi tanpa mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjaga betul. Bahkan di hari-hari terakhir pemilihan, mereka-mereka inilah yang paling bekerja keras. Mungkin saya masih punya waktu tidur 3 jam misalkan di malam pencoblosan. Mereka ini ada yang sampai tidak tidur sama sekali. Karena mereka memang betul-betul menginginkan yang namanya Jajang Sukmahari terpilih dan mengemban amanah seperti yang mereka titipkan ke kita gitu. Jadi kalau nggak ada relawan,
Akang juga nggak tahu ya, tidak bisa terbang akan jatuh ya, lah ibarat burung mah, sayap ya Kang ya. betul. Jadi itu kayak apa namanya faktor yang paling kuat untuk Akang bisa terbang tinggi gitu Iya, kan, dan betul, kalau diibaratkan dengan burung. Untuk relawan sendiri Kang, Akang itu gimana sih proses untuk mereka mau menjadi relawannya Akang dan sampai bergerilya untuk Akang tuh awal mulanya kan bisa ceritain nggak? Misalkan awalnya cuma sekian dan kemudian jadi berkembang dan sampai banyak gitu, gimana kan? Iya, awalnya kami tentu saja setelah diputuskan menjadi salah satu kandidat calon dari PKS, kemudian kita mencari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kemudian orang-orang yang kita kenal gitu. Nah, mereka ini kemudian mencari lagi jejaring yang lain. Tetapi kebanyakan memang dari yang awalnya itu berinteraksi sama Bu Dokter istri saya gitu ya, karena memang misalkan ada Pak Ustadz, Pak Ustadz ini setiap berobat ini pasti dibantu nih, baik bahasa kasarnya, bahasanya itu istilahnya digratisin ataupun didiskon ataupun apa gitu ya, kita terbuka. Nah, beliau ini menjadi relawan kita, kemudian beliau juga akhirnya mencarikan, ini di desa ini saya punya kenalan nih, gitu kan, dikenalkan sehingga akhirnya kita terbentuklah relawan di sekitar 300 RW dari 380 RW yang ada di dapil kita. 380 RW? Betul, sekitar 380 RW, kita ada di 300 RW. Sehingga sebaran suaranya kami betul-betul memang tidak kayak orang lain. Karena kalau bicara modal kami kalah jauh gitu ya. Ini mulai bahas modal. Jadi kalau dengan relawan ini kita terhindar dari yang namanya istilahnya itu dibom oleh lawan gitu. Jadi sebaran pemilihnya memang kita betul-betul terdistribusi secara merata. Dan tertata ya, jadi maksudnya tidak bukan diamankan. Jadi kesannya kalau relawannya sudah masif dan kemudian dia sudah punya pegangan per RW-RW-nya itu enak ya Kang ya. Jadi benar tadi tidak langsung terbom di serangan fajar mungkin. Iya, kurang lebih seperti itu. Saya jadi ngomong kayak gitu ya, nggak apa-apa. Iya, seperti itulah. Karena kita tahu sama lah itu ya gitu. Common sense-nya seperti itu. Gitu. Sekarang kita mau mulai sedikit bahas ke teknis nih Kang. Kalau insya Allah Akang melenggang menjadi bukan calon lagi ya, anggota dewan, apa sih yang akan Akang lakukan, kontribusi apa atau misalkan apapun lah yang akan lakukan untuk Bandung Barat gitu Kang? Atau ada mungkin 100 hari pertama kerja, atau mungkin Akang udah punya strategi-strategi atau mungkin program-program yang akan Akang mulai running tuh seperti apa untuk Bandung Barat? Jadi bagi kami, setelah kami kemarin diputuskan dalam rekapitulasi KPUD gitu ya, ditetapkan, sehingga sekarang kan fasenya kita tinggal menunggu pelantikan gitu kan. Nah, sehingga dalam fase menunggu ini bagi kami tidak ada fase jeda. Kita berhenti jika memang takdirnya nyawa kita sudah tidak ada. Jadi berhentinya kita jika memang kita sudah tiada. Nah, karena kami memiliki prinsip bahwa kami tidak akan berhenti, maka dari sekarang kita memikirkan tentang bagaimana pergerakan ini ke depan. Nah, kami sekarang lagi menggodok, mendiskusikan secara mendalam beberapa program. Salah satunya adalah program koperasi untuk masyarakat, untuk relawan juga, agar apa? Agar mereka bisa merasakan kehadiran kita itu berbeda dengan kehadiran dewan-dewan yang lain. Kalau dewan yang lain kan baru 5 tahun sekali itu dirasakan. Pas mau pemilu mungkin aktif lagi ke masyarakat. Nah, kita ingin mencoba hadir lebih dini, hadir lebih awal dengan membuat terobosan-terobosan. Salah satunya koperasi, dan kita juga membuat beberapa usaha yang itu betul-betul pure pengelolanya relawan, dan kita akan kembalikan keuntungan itu untuk relawan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, kita lagi menggodok. Nah, kalau bicara tentang nanti setelah dilantik, tentu saja betul tadi yang Teh Dani sampaikan, kita ada program 100 hari dan seterusnya, tetapi memang untuk hal-hal seperti itu saya belum bisa cerita lebih banyak, karena memang kami harus mempelajari dulu apa-apa yang bisa kita efektifkan, apa-apa yang bisa kita manfaatkan dari program-program yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Tapi kalau hari ini kita sudah melakukan langkah-langkah di mana kita sudah bekerja untuk pemberdayaan masyarakat ke depan gitu. Tapi kan kalau
apa namanya, menurut pandangan saya atas ngobrol kita tadi, karena Akang concernnya mungkin di dunia kesehatan ya, karena punya betul. klinik tadi, mudah-mudahan rencana Akang untuk semoga Bandung Barat segera punya rumah sakit tipe B itu mudah-mudahan terrealisasi ya Kang ya. Betul, Dan betul. semoga yang saya harapkan sih pengobatan yang Akang selama ini masih lakukan ketika kampanye bisa terus dilaksanakan gitu Kang, karena ya kayaknya itu luar biasa sih kalau Betul. Ya, nah seperti itu tadi. Walaupun saya belum dilantik, tapi insya Allah setelah Lebaran ini akan kita aktifkan lagi. Gitu, akan kita aktifkan lagi. Alhamdulillah, apa namanya, masyarakat juga yang sudah menerima manfaatnya udah mulai nanya-nanya kan, kapan dilaksanakan lagi. Seperti janji kami di awal bahwa kalau takdirnya kami terpilih, kami insya Allah akan melanjutkan program itu. Nah, alhamdulillah, walaupun memang kami belum dilantik, tetapi ada hasil rekapitulasi sudah ditetapkan gitu ya, para peraih suara terbanyaknya siapa saja, sehingga kita menganggap bahwa ini amanah dari masyarakat yang segera harus kita realisasikan, tidak sekedar apa namanya wacana-wacana, tapi kita eksekusi segera. Cuman karena memang terbentur Ramadan ini, jadi kita setelah Lebaran aja biar apa namanya lebih leluasa. Karena kalau di Ramadan ini alhamdulillah biasanya yang sakit saraf rembuh. Nanti habis Lebaran kolesterol naik. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan makan opor ya. Iya. Nih Kang, mumpung Akang posisinya tepat nih di media nih, YouTube gitu, nanti kita podcast kita tayangin nih. Saya pengen Akang yang menyampaikan rasa terima kasih kepada relawan siapapun yang mendukung Akang di sini, biar nanti kita bisa bantu sebarkan di pendukung-pendukung Akang, relawan-relawan Akang. Boleh mungkin sekarang dari Kang Jajang. Mungkin kalau menyampaikan satu-satu kan Akang susah ya. Di sini mungkin tempatnya kita fasilitasi Akang untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bersyukurnya Akang atas di pencapaiannya sekarang. Bangga Kang. Ya, hatur nuhun ya Teh Dani. Sami-sami. Di teman Teropong Media, di forum yang sangat apa namanya baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh relawan, baik itu relawan yang sehari-hari melekat di posko ataupun relawan-relawan yang tidak saya kenal, tetapi kemudian memberikan kontribusi yang nyata terhadap perolehan suara kami sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, para relawan, sungguh kemenangan saya bukan semata-mata disebabkan karena kebaikan saya, kehebatan saya, ataupun personal saya, tetapi lebih pada kerja keras kita, perjuangan kita. Makanya perjuangan terbaik Bapak dan Ibu adalah di saat kita memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Tetap di garis depan perjuangan, tetapi jangan lupa bahwa saya adalah orang yang mewakili Bapak Ibu, sehingga mandat kekuasaan ada di Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menjadi wakil. Bapak dan Ibu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga apa-apa yang akan saya perjuangkan itu harus betul-betul mewakili kepentingan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Kalau saya pengen tepuk tangan nih, akan cukup setengah jam nih untuk mengapresiasi Kang Jajang yang begitu suportif dan begitu merangkul para relawan gitu ya Kang ya. Luar biasa. Satu lagi nih Kang, terakhir saya pengen Akang nih sebagai, kalau saya bilang tokoh gitu ya, yang menginspirasi lah menurut saya gitu, karena Akang ini sudah berhasil di titik ini. Saya pengen Akang sedikit untuk menyampaikan semangat atau spirit pada generasi-generasi sekarang nih untuk tidak menyerah di jalan, untuk tidak berhenti berusaha menggapai mimpi, dan juga mereka tetap semangat menjalani keseharian dan menggapai cita-citanya Kang. Boleh Kang? Baik. Ya, teman Teropong Media, satu hal yang tidak boleh hilang dalam diri kita adalah harapan. Kita harus terus menggantungkan harapan kita setinggi mungkin. Kita harus membuat perencanaan kehidupan kita, dan sekali lagi kita harus tetap memiliki harapan. Karena harapan itulah yang membuat kita terus hidup, harapan itulah yang membuat kita terus bergerak. Dan pastikan bahwa hari-hari kita diisi oleh investasi-investasi masa depan. Pastikan di hari-hari kita tetap membaca, kita tetap membangun jejaring,
kita tetap mencari informasi sehingga tidak ada satu hari pun yang kita lewatkan untuk membangun investasi masa depan. Boleh kita bersenang-senang, boleh kita menikmati hidup, tetapi jangan lupakan bahwa kita hidup bukan di hari ini, tetapi di hari-hari yang akan datang. Sehingga investasi masa depan menjadi hal yang mutlak kita perlukan, itu tadi dengan membangun jejaring, dengan memperbesar kapasitas diri, dan tentu saja dengan kita juga tidak lupa membangun financial freedom atau kebebasan finansial, karena tantangan kita ke depan juga harus kita hadapi dengan kekuatan finansial. Masya Allah, luar biasa sekali kesan dari Kang Jajang ini, pesan untuk para generasi milenial, generasi Gen Z itu ya kan, untuk tetap menjadi seseorang yang tidak luput dari harapan ya, setinggi mungkin ya Kang ya. Betul. Terima kasih Kang Jajang, tidak berasa kita sudah beberapa menit ke belakang bercerita banyak mengenai kesuksesan Akang saat ini, perjalanan Akang ke belakang yang luar biasa, akan sangat menginspirasi teman semua di rumah. Terima kasih banyak Kang Jajang. Semoga yang kami harapkan Akang bisa amanah ya Kang. Amin. Bisa amanah, bisa tetap mengayomi warga khususnya Bandung Barat, tetap bisa menjadi ayah yang baik, suami yang bijaksana untuk istrinya, dan juga Akang juga bisa 5 tahun ke depan bisa membuktikan bahwa janji-janji Akang selama kampanye itu kemarin bisa terbukti lewat program-program yang terrealisasi. Terima kasih banyak Kang atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Teropong Media. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi ya Kang. Nanti saya mainnya nanti ke Bandung Barat ya Kang ya, ke kantor Akang yang baru. Oh amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Terima kasih untuk seluruh teman di sana atas program hari ini, atas perbincangan hangat kita dengan Kang Jajang Sukmahari. Mohon maaf bila ada salah-salah kata di episode kali ini. Saya Asmarandani dan Kang Jajang Sukmahari mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Terima kasih.